Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitatama Nindya Jati Sidi dari Prodi S1 Teknik Informatika Offering A. Saya di sini ingin menjelaskan untuk tugas matematika komputer menggunakan software CodeBlock dengan kode program C++. Untuk tugas yang pertama, menentukan bilangan terbesar dari himpunan tersebut. Yaitu pertama saya membuat array-nya atau penyimpanan datanya menggunakan integer data dengan menggunakan variabel data. Dengan data tersebut terisi bilangan 10, 7, 5, 15, 4, 20, 13, 2, 9, dan 16. Kemudian saya membuat variabel baru, yaitu variabel max, untuk menyimpan data maksimum dari bilangan tersebut, atau data tersebut. Dengan integer max sama dengan 0. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membuat perulang, karena untuk mencari suatu data maksimum itu saya menggunakan metode mencari satu persatu data menggunakan perbandingan. Bila maksimal sama dengan 0, saya coba 0. Saya save dulu. Maksimal sama dengan 0, maka dibandingkan dengan data 10, yaitu data 1 ini, maka max-nya akan berubah menjadi max sama dengan 10. Dan seterusnya sampai ketika data ke i tersebut lebih kecil dari max, maka nilai max-nya ini sama dengan nilai max-nya ini akan berhenti berubah. Jadi data yang berhenti berubah atau data tersebut adalah data yang terbesar. Dengan for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10 karena datanya 10, kemudian i plus plus untuk data ke i-nya nanti, untuk data ke i. If jika max-nya itu sama dengan 0 kurang dari data ke i, contohnya data pertama i 1, data ke 0, yaitu ke 10, maka max-nya sama dengan data ke 0, yaitu data 10. Karena max-nya 1, karena 1 kurang dari 10 true, maka max diganti dengan data 10. Seterusnya sampai menghasilkan sampai maksimalnya sama dengan 20. Kenapa kok ke 20? Karena ketika maksimalnya sampai 20, ketika max-nya 20 dibandingkan dengan kurang dari data ke i, yaitu contohnya setelah 20 adalah 13, maka 20 kurang dari 13 adalah false. Maka max sama dengan data ke i tidak dieksekusi, akan tetap ke 20. Maka outputnya akan otomatis 20. Data tersebut dari 10, 7, 15, 4, 20, 13, 29, dan 16 adalah 20 max-nya. Return 0. Oke. Seperti ini jadinya. Kita run, menghasilkan data yang terbesar dari 10, 7, 5, 15, 4, 20, 13, 29, 16 adalah 20. Oke, itu untuk tugas yang nomor 1. Kemudian untuk tugas yang nomor 2. Yang tugas nomor 2 ini membuat kode program algoritma Euclidean untuk menentukan pembagi bersama terbesar atau PBB dengan ketentuan M lebih dari N. Jika dalam inputan M kurang dari N, maka nilai M ditukar dengan nilai N. Oke. Pertama, in main, yaitu yang dieksekusi nanti, maka saya membuat variabelnya.
yaitu integer M, N, R, dan X. Nah, kemudian saya membuat outputnya atau inputnya, maaf. Untuk inputnya memasukkan nilai M sama dengan berapa, cout ya untuk menampilkan tulisan memasukkan nilai, kemudian in untuk user memasukkan bilangannya. Dan kemudian untuk yang selanjutnya juga sama, memasukkan nilai n, kemudian in untuk memasukkan nilai n. Kemudian selanjutnya untuk syaratnya, yaitu syarat membuat syarat m lebih dari n jika dalam inputan atau user mengisi m kurang dari n, maka nilai m ditukar dengan nilai n, yaitu dengan mengubah m menjadi x dan n menjadi m dan x menjadi n. If jika m kurang dari n, maaf, jika if m kurang dari n, m kurang dari n, x m dimasukkan ke x, kemudian n masuk ke m, kemudian x menjadi n, maka otomatis nilai m bertukar dengan nilai n. Kemudian saya membuat rumus sisa atau modulusnya, yaitu r, yaitu variabel tadi r itu saya modulusnya, sisanya sama dengan m modulus n. Kemudian saya membuat outputnya untuk ini, untuk rumus tadi, yaitu m dibagi m banding n sama dengan m dibagi n sama dengan hasil tadi atau pembagian m dibagi n, kemudian sisa r nya tadi, variabel r tadi. Kemudian saya membuat perulangan karena untuk mendapatkan PBB itu mencari sisa terakhir sebelum 0 sampai 0, yaitu PP-nya yang dicari adalah sisa terakhir sebelum 0. Maka saya menggunakan sintaks while r syaratnya r tidak sama dengan 0, maka m ini diubah menjadi n, kemudian n diubah menjadi r. Nah, r-nya ini kemudian kembali ke rumus tadi, m modulus n. Kemudian saya memberi cout atau outputnya, output selanjutnya yaitu m banding m dibagi n sama dengan sisa r, sama dengan m dibagi n sisa r. Kemudian untuk yang terakhir, untuk outputnya, kemudian hasilnya, output hasil yaitu cout n line, kemudian PBB-nya sama dengan n, yaitu n yang terakhir, yaitu n yang sebelum 0 ya. Kemudian cout len untuk spasi, kemudian n. Oke, demikian untuk nomor 2. Untuk contohnya seperti ini, kita run. Contoh 21 untuk M-nya dan N-nya 35, maka hasilnya akan BB-nya adalah 7. 35 dibagi 21 sama dengan 1, sisanya 14, kemudian 21 dibagi 14 dengan sisa 14 dan adalah 1, sisanya 7. Nah, 7 ini adalah kemudian 7 ini sebagai pembaginya itu. 14 bagi 7 sama dengan 0. Nah, sebelum 0 yaitu kan 7 ini. 7. Begitu untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Untuk nomor 3 yang pertama itu awalannya tidak ada yang berubah, sama seperti nomor 2, tetapi ada tambahan outputnya atau hasilnya atau keluarannya, yaitu mencari atau menentukan apakah dua bilangan bulat
itu merupakan atau termasuk relatif prima atau bukan relatif prima, yaitu dengan saya menggunakan sintaks switch untuk memilih di mana jika N sama dengan 1 maka relatif prima, dan jika N tidak sama dengan 1 maka bukan relatif prima. Nah, contohnya ini switch N sama dengan 1. Nah, switch syaratnya N sama dengan 1, maka case true atau jika N sama dengan 1 benar, jika benar maka outputnya adalah bilangan tersebut adalah relatif prima. Kemudian case false, jika N-nya bukan sama dengan 1, jika N-nya salah atau false, maka yang dikeluarkan atau outputnya adalah bilangan tersebut adalah bukan relatif prima. Kemudian untuk break ini, kenapa saya berikan break? Karena jika N sama dengan 1 atau true, maka yang dikeluarkan bukan hanya bilangan tersebut adalah relatif prima, yang dikeluarkan adalah semuanya, yaitu case false-nya juga, bilangan tersebut adalah bukan bilangan relatif prima. Maka saya berikan break. Dan seperti ini jika di run, contohnya sama 31, M-nya 35, maka hasilnya adalah BB-nya 7. Nah, karena BB-nya 7 atau N-nya sama dengan 7, maka bilangan tersebut adalah bukan relatif prima. Dan jika contohnya untuk jika BBB-nya sama dengan N-nya 1, maka yang keluar adalah bilangan tersebut adalah relatif prima. Oke, demikian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.